persembahan dan perpuluhan dapat ditransfer melalui BCA 857 050 5000 atas nama GBI Musi Palam Indah atau scan barcode QR kode GBI Musi Palam Indah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kita berjumpa lagi di Menara Doa Online kita. Mari Bapak Ibu Saudara, kita percaya Tuhan mengasihi setiap kita. Kita mau datang tersungkur berharap hanya kepada Dia. Mari kita tundukkan kepala kita naikkan doa kita. Ya Allah kami, Engkau Allah kami yang hidup ya Bapa. Kami percaya penyertaan-Mu sempurna atas kami. Ini saatnya ya Bapa. Kami mau menyembah, memuliakan nama-Mu. Hanya di dalam nama yang penuh kuasa, nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Mari kita sembah Dia. Penuhi hatiku dengan hadir. Ku rindu memandang wajah-Mu oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu bawaku dekat dalam hadir. Ku rindu mendengar suara-Mu oh Tuhan, di dalam kudus-Mu ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Mari sama-sama dari awal dengan segenap hati kita nyanyikan bersama.
suaramu oh Tuhan di tempat kudus-Mu sekarang. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ini kerinduan kami Yesus, selalu berada di dalam hadirat-Mu. Biarlah Engkau penuhi kami dengan api Roh-Mu, api kasih-Mu Yesus, mengalir turun ke atas kami ya Tuhan. Kami rindu lebih lagi ya Allah kami, memuliakan nama-Mu Yesus. Engkau yang layak ya Allah kami, terima hormat pujian dari kami Yesus. Lebih lagi Tuhan Yesus, kami rindu Engkau jamah, Engkau lawat kami ya Bapa, di dalam pujian penyembahan kami Yesus. Mari semuanya kita sembah Dia lebih lagi. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Oh
indahnya kekudusan, penuhi dengan kasih. Diam di hadirat-Mu, ku mengangkat tangan dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu, penuhi kami Yesus, penuhi dengan diam di hadirat, penuhi kami Tuhan, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu. Mari kita sembah, mari puji Dia, Allah sumber pengharapan, Tuhan sumber segala yang baik, yang selalu memberi yang terbaik pada waktunya. Sebab Dia yang layak terima hormat, sebab Dia yang layak terima pujian, hormat serta syukur kami naikkan bagi Allah, damai sejahtera. Oh Yesus kami sembah, Yesus kami puja. Terimalah hormat kami, terimalah pujian kami. Kami menyembah yang hidup, yang tak pernah meninggalkan kami, yang selalu menyertai kami. Engkau layak terima pujian, Engkau layak terima hormat. Kami sembah Kau ya Allahku, kami puji Kau ya Yesusku. Terimalah sembah kami, inilah dupa yang kami naikkan bagi-Mu Yesus. Mari jamah kami Yesus, mari jamah kami ya Bapa. Yesus, 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 nama yang berkuasa, nama yang ajaib, kami sembah. Haleluya. Jamah kami Yesus, jamah kami Allah. Bakar kami kembali Yesus, nyalakan roh-Mu. Nama ya nama ya ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagi-Mu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalan-Mu, ku berikan hatiku dan jiwaku.
semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu. Ini kerinduan setiap kami, Yesus. Mari sama-sama dari awal. Inilah rinduku kepadamu, segenap hatiku menyembahmu. Yesus, Yesus, seluruh jiwaku memujimu. Kami menyembahmu, memujamu, ya Allahku. Kami sembahkan Tuhan, ku berikan hatiku dan jiwaku. Yesus, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu, ku berikan hatiku dan jiwaku. Oh, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu. Mari semuanya lebih dahsyat lagi, berikan hati kita sembah Dia. Oh, ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan ku berikan hatiku dan jiwaku. Yesus, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan, mari kita bangkit berdiri, semuanya kita sembah Dia. Ku berikan, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap. Yesus, nyatakan jalanmu, ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu. Tuhan, berikan kami hati seorang hamba yang mau melayani-Mu ya Tuhan, yang mau menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Berikan kami hati seorang hamba yang bisa melayani sesama kami ya Tuhan, karena kami mengasihi Tuhan dan sesama kami ya Tuhan. Berikan kami ya Tuhan hati yang mau melayani-Mu ya Tuhan. Oleh karena itu kami minta berikan kerendahan hati buat kami. Berikan kemurahan hati-Mu ya Tuhan. Terima kasih
Ya Tuhan, di menara doa ini kami akan belajar ya Tuhan. Urapi hamba-Mu untuk dapat menyampaikan pesan firman-Mu dengan bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti. Dalam nama Yesus, semoga kita yang siap menerima firman, hati gembira, sama-sama katakan amin. Tangan yang meriah saudara. Silakan kembali Ibu Bapak. Shalom saudara, puji Tuhan. Ya kan, suasana daripada Pentakosta masih terasa. Kita merasakan lawatan hadirat Tuhan. Dan saya juga percaya pencurahan Roh Kudus membuka mata hati kita tentang hidup kita, tentang tujuan hidup kita. Nah, hari ini saya ingin ajak saudara untuk belajar, ya. Ini harus jadi kerinduan setiap kita, ya. Ya, untuk bisa memiliki satu hidup, ya. Biarlah hidup yang bisa nyentuh hati Tuhan. Saya berikan judul adalah hidup yang menyentuh hati Tuhan dengan membangun, ya kan, hati yang apa? Melayani. Di masa-masa sekarang ini kita butuh, saudaraku, bagaimana kita bisa sentuh hati Tuhan, saudaraku. Ya kan, kata kuncinya adalah Tuhan cari orang-orang yang mau melayani, ya, yang mau punya hati hamba. Nah, di sini saya ingin bagikan kepada saudara, ya kan, tentang Matius 25 ayat 40. Kita akan lihat di sini saudara. Ini bicara tentang di akhir zaman. Tuhan Yesus berkata, kasih perumpamaan, ya kan, bahwa dan raja itu akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu apa? Sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina, kamu telah apa? Melakukannya untuk aku. Katakan amin. Saya ingin bagikan gini saudara. Coba kita merenung sejenak. Saya mau ajak saudaraku ya. Penting buat kita kembali memikirkan untuk hidup di bawah langit atau surga yang terbuka. Ya, saya bisa bayangkan hidup di bawah surga terbuka adalah di mana kita bisa, ya kan, mudah masuk hadirat Tuhan. Kita bisa hidup dalam apa? Kuasa Tuhan. Di mana hidup kita bisa berdampak dan kita menjadi saluran berkat. Itulah hidup di bawah langit yang terbuka. Saudaraku Yesus Kristus, kita juga harus mengerti bahwa, ya kan, Tuhan ciptakan kita, ya kan, bukan cuma sekedar untuk supaya kita bisa bertahan hidup, tapi Tuhan ingin, ya kan, kita bisa melakukan apa? Perbuatan yang baik, ya kan, untuk semua orang. Hari ini saudara kita akan melihat saudaraku tentang, saya ingin ajak saudara ya bersama-sama di tahun amanat agung ini. Yuk kita jalankan amanat agung dengan cara kita melayani. Katakan amin. Saudara mulai melayani, ini sikap hati seorang hamba. Lagu hati hamba ya. Lupakan, kita nyanyi lagi nih yuk. Kebaikan yang ku terima, kekuatan yang mulia, jadikan ku berharga. Kau tulus menerima aku apa adanya. Kekuatan kasih-Mu nyata memulihkan hidupku. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembah-Mu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu, Yesusku. Hari ini saya ingin ajak kita belajar kenapa kau harus melayani. Melayani
Pertama ya, melayani pekerjaan Tuhan ya. Pengertian melayani, saya berikan tulis saudara, filosofi melayani adalah pertama, membantu dan memudahkan orang lain untuk bisa beribadah dan mengenal Tuhan. Ini artinya melayani, saudaraku. Jadi seluruh hidup kita, entah saudara sebagai pelayan di gereja atau bukan pengerja di gereja, saudara seharusnya sebagai orang percaya, saudara harus punya tekad, ya kan? Bagaimana bisa membantu dan memudahkan orang lain untuk beribadah dan mengenal Tuhan. Saya berdoa supaya Tuhan bukakan pikiran setiap kita. Ya kan, menjelaskan supaya kita membantu memudahkan orang untuk bisa beribadah. Sekalipun kita bukan seorang pekerja. Saudara bisa menceritakan tentang Tuhan. Dorong mereka yang sudah lama gak beribadah. Saudaraku di kantor, di sekolah, di kampus, dimanapun. Supaya mereka datang beribadah ke gereja. Saudara, apabila memang memungkinkan, saudaraku ya kan, saudara bisa fasilitasi mereka untuk bisa sampai ke gereja, untuk bisa kenal Tuhan. Ya kan, saudara bisa kenalkan Tuhan, itu namanya pelayanan. Itu yang pertama. Kata kuncinya adalah pelayanan itu bukan cuma sekedar kita tampil di gereja, pakai baju ini dan orang kenal kita sebagai pengerja. Tapi motivasinya adalah kita rindu untuk memudahkan orang bisa beribadah dan dia semakin mengenal Tuhan. Ya saudara, itu yang pertama. Ya, melayani juga yang kedua adalah membantu dan menyelesaikan masalah orang lain. Waktu kita membantu dan menyelesaikan masalah orang lain atau kebutuhan orang lain, perhatikan saudara, semata-mata supaya dia bisa ingat ada Tuhan yang mengasihi dia. Lewat perbuatan baik kita, saudaraku, dia bersyukur sama Tuhan. Nah itu namanya pelayanan. Yang ketiga, ini sudah jelas saudaraku ya, menjadi saluran berkat ya, agar kehendak Tuhan terjadi atas hidup orang itu. Ya, saudara, itu jadi saluran berkat. Ya, supaya, contohnya misalnya saudara, ya kan, di masa sekarang mungkin ada keponakan saudara atau sahabat saudara yang mungkin sedang membutuhkan uang, misalnya untuk daftar sekolah, lunasin uang SPP-nya. Kita bisa doakan, saudara, atau kita bisa bantu apa yang kita bisa inikan, saudara. Artinya kita bisa jadi saluran berkat supaya sekolahnya nggak putus. Rencana Tuhan terjadi atas hidup dia. Katakan amin. Atau mau lebih besar lagi kita berdoa, Tuhan pakai hidup saya. Ya kan, kayak kita saudara dan kita sama-sama, Tuhan percayakan kita, saudaraku, menjadi saluran berkat untuk apa? Setiap, ya kan, untuk orang-orang prasejahtera, kita berikan sembako, beberapa cabang ada tiap minggunya. Kita kita bangun sekolah, bagaimana fasilitas sekolah, untuk supaya rencana Tuhan terjadi atas hidup mereka. Selain, saudara, ada kul, ada ibadah raya, ada doa pengurapan yang kita bawa mereka. Supaya mereka ngerti, saudara, rencana Tuhan, kehendak Tuhan, panggilan Tuhan, atau destiny itu atas hidup mereka. Katakan amin. Jadi namanya pelayanan ini bukan soal posisi. Tapi masalah apa? Sikap hati. Ketika kita berkata, aku pelayan Tuhan. Setiap hari kita harus cek hati kita ini. Saudaraku, ya kan? Ada 3 alasan yang mendalam mengapa kita harus melayani. Saya ingin ajak saudaraku situ. Jadi di rumah pun kita harus pastikan seluruh keluarga kita, saudaraku, ya kan, untuk beribadah, untuk semakin mengenal Tuhan. Katakan amin, saudaraku. Ya kan, di rumah pun kita berusaha untuk setiap masalah-masalah rumah kita bantu selesaikan itu, saudara, supaya sekeluarga kita bisa melihat, ya kan, keajaiban Tuhan, mujizat Tuhan itu terjadi dalam rumah tangga kita. Amin, saudaraku. Ini bicara tentang bukan posisi. Oh, aku di rumah nih yang paling tua, harus dilayani. Bukan, saudaraku. Nah, ada 3 hal kalau saudara punya hati yang mau melayani. Kita mau belajar untuk bertumbuh dalam pelayanan, saudara. Yang pertama, pelayanan adalah rumah bagi apa? Tujuan hidup kita. Sekali lagi saya mau katakan gini, kita diciptakan bukan sekedar bertahan hidup. Tapi kita diciptakan untuk menjalankan satu misi. Tiap kita, tiap orang, saudara, itu dipanggil, punya panggilan, punya misi masing-masing. Efesus 2 ayat 10 katakan apa? Kita ini buatan Allah
yang diciptakan dalam Kristus Yesus dipersiapkan untuk melakukan apa? Pekerjaan yang baik. Bahkan saudara sebelum, di dalam Yeremia 1:5, sebelum kita dibentuk, saudara, di dalam rahim ibu kita, misalnya kita baru tanda nih, ya positif hamil mama kita. Kita belum punya mata, belum punya tangan, belum punya kaki, semua kita belum punya, saudaraku. Tapi Tuhan bilang, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku sudah kenal kau. Yang kedua dia kata, ya kan, sebelum engkau keluar dari kandungan ibumu, aku telah apa? Menguduskan kau. Arti kata menguduskan bicara tentang apa? Dipisahkan, dikhususkan untuk menjalankan satu misi. Panggilan dari Tuhan. Kados, saudaraku. Ya, dan aku menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Jadi ini firman untuk Yeremia sebenarnya. Tetapi firman ini juga untuk setiap kita. Katakan amin. Jadi saudara dan saya, saudara kan, ya kan, harus menemukan panggilan masing-masing. Ya, saudara tahu panggilannya kita masing-masing. Ya kan, saudara, yang sepanjang saudara saya hidup sesuai dengan panggilan atau rencana Tuhan, saudara rasa khawatir, gak usah takut, gak usah cemas tentang apapun yang sedang terjadi dalam hidup saudara. Roma 8 ayat 28 katakan apa? Sekarang kita tahu bahwa Allah turut bekerja. Ya kan? Turut bekerja apa? Untuk mendatangkan apa? Kebaikan bagi siapa? Tidak bagi semua orang. Hanya orang-orang yang mau hidup sesuai dengan apa? Rencana Tuhan. Ya, saudara bisa mengerti ini, katakan amin. Nah, temukan. Ya, saudara saya harus menemukan panggilan. Ya kan? Maksudnya begini, caranya gimana? Kerjakanlah dan tuntaskan apa yang jadi tanggung jawabmu hari Tuhan kasih apa? Tugasmu apa? Di rumah. Sebagai kepala rumah tangga, kepala suami, sebagai istri, sebagai anak. Apa tugasnya? Sebagai pelajar, sebagai mahasiswa. Sebagai apapun di gereja, sebagai pelayanan. Saudara ditempatkan sebagai gembala kulka. Sebagai gembala cabang kah? Sebagai apapun. Saudara ngerti? Jalanin itu. Setiap kita punya musim-musim dalam hidup kita. Ketika Tuhan percayakan kita lalu kita bisa kerjakan, tuntaskan tanggung jawab itu. Dia akan percayakan kita dengan perkara yang lebih besar. Perkara yang lebih besar, lebih besar. Saudara yang ngerti katakan amin. Kalau saudara kerjakan dan tuntaskan tanggung jawabmu. Perhatikan, Tuhan akan mengarahkan. Tuhan akan memberikan kepercayaan yang apa? Lebih besar. Kata kuncinya adalah jadi orang yang setia dan taat. Ya, yaitu orang yang dapat dipercaya. Apa yang harus dipercaya? Jujur dan benar. Yang kedua apa? Skillful, itu mahir. Jadi ini khotbah saya sharing di retreat anak-anak muda kemarin, saudaraku Yesus, bahwa kita tiap musim dalam hidup kita, setiap hari, minggu, bulan atau tahun dalam musim hidup kita, pastikan kita ngerti, ya kan? Itulah panggilan Tuhan buat kita. Lakukan dengan setia. Saya kasih contoh, saya baru dapetin panggilan yang utama dalam hidup saya. Itu pada waktu kapan? Pada waktu saya usia 33 tahun. Dipanggil untuk menjadi apa? Gembala jemaat di Gereja Bethel Indonesia Musi Palam Indah. Tapi untuk bisa sampai ke sana, saya harus jadi apa? Selesaikan dulu jadi pelajar. Selesaikan dulu masa-masa belajar kuliah. Selesai. Tuntaskan. Lalu jadi pegawai negeri. Selesaikan itu, jalankan. Lakukan dengan baik. Lakukan dengan apa? Ada integritas, ada skillful. Sampai satu titik saudara Tuhan mengarahkan. Secara rohaninya pelayanan, saya mulai bertobat. Saya buka satu persekutuan, mulai dari 5 orang. Persekutuan Doa Pelita Samaria. 5 orang. Berkembang menjadi 100 orang. Kita bisa ngundang hamba-hamba Tuhan besar. Hari ini, mereka dulu mau khotbah di gang sempit. Saudaraku, banyak hamba-hamba yang persekutuan itu saudara. Ya kan, satu misalnya Pak Gilbert
2 Pak Niko, ketiga saudara Pak Jeffrey Rahmat. Itu orang-orang yang pernah khotbah di Pelita Samaria. Saudara, ya kan? Dan yang lain-lain segala macam. Kita mulai pelayanan itu sudah melayani. Ini panggilan. Sambil kuliah saya melayani. Setelah lulus kuliah kerja di Papua, di Jayapura, saya kerja tapi juga melayani juga. Saudara, semua hasil kerja ya kan tabur untuk pelayanan, untuk bangun satu gereja dulu masih tanah, gereja Kemah Injil Indonesia. Kalau saudara dengar yang orang Papua itu ada gereja Kemah Injil di Angkasa Pura, Papua. Ya itu masih gubuk, masih tanah. Ya kan, ketua pembangunan yang pertama itu namanya adalah siapa? Sabta Tandi. Modalnya apa? Uangnya dari mana? Itu uang gaji saya. Kalau jalan tabur, beli semen, ada berapa dapat beli. Mulai deh. Tapi saya, apa itu panggilan yang utama? Itu belum. Jalanin terus. Sampai saya pindah ke Jakarta. Pendidikan lagi di STAN. Drop out. Saudara, semua jalan. Tapi tetap lakukan itu saudara. Tapi sekarang gereja itu jadi gereja bagus. Dapat bantuan banyak dana setelah itu kan. Saudara, baru jadi pengusaha. Di Palembang, pindah ke Palembang, kerja. Kita gak pernah pikir. Sampai satu hari, ini. Saya bilang, wah apa tandanya kita dapat, itu destiny kita, itu panggilan kita. Di sini ada damai sejahtera. Walaupun jalaninnya tidak mudah. Jadi saya ingin saudara Kristus, setiap kita, ya kan, Tuhan mau bahwa saudara bisa kenali panggilanmu. Kalau kita kenali panggilan kita, itu dimulai dari apa? Kita berpikir dalam hidup kita. Hidupku ini akan mau menjadi apa? Sungai yang mengalir. Katakan amin. Ya kan? Seperti sungai yang mengalir. Ya kan? Bukan bukan seperti bendungan. Semuaku bendung untuk aku. Sepanjang saudara hidupnya untuk mengalirkan seperti air. Kalau air berhenti mengalir, tertahan di satu tempat, air itu akan menjadi apa saudara? Keruh dan bau, nggak masuk. Tapi sungai yang terus mengalir airnya sampai ke hilir akan selalu apa? Jernih dan menghidupi lingkungan sekitar hidupnya. Ada sedikit bagi sedikit, alirkan sedikit. Ada banyak bagi, alirkan banyak. Sampai Tuhan terus percayakan. Saudara, umur 33 jadi gembala. Terus sekarang umur 61 jadi gembala. Ini seperti ini panggilan. Katakan amin. Dan akhirnya dampaknya saudara apa yang terjadi? Kita bisa melihat bagaimana wajah kota Tuhan ubah. Ini semua semata-mata untuk kemuliaan Tuhan. Katakan amin saudara. Jadi temui panggilan hidup kita masing-masing. Saudaraku. Benar-benar iya. Panggilan aku adalah menjadi bagian dari kepemimpinan ini. Ya kan? Tetapi di bagiannya aku juga pemimpin untuk di bagian yang lain. Saudara, yang gak bisa pisahkan kayak saya. Merupakan bagian dari kepemimpinan Pak Niko. Saudara ngerti, katakan amin. Yang kita tidak terpisahkan dari hal itu. Hari ini saya ingin dorong saudara bahwa hidup kita dirancang untuk mengalir. Bukan untuk apa? Membendung. Saudara mau dipakai Tuhan, amin. Pelayanan. Orang yang melayani adalah orang yang mau menjadi saluran. Menjadi saluran berkat. Yang hidupnya mau berdampak. Saya mau omong ulang-ulang dalam hidup kita. Katakan amin. Saudara akan lebih mudah. Kalau hidup seperti ini akan lebih mudah untuk saudara. Untuk lebih mudah saya bisa mengerti orang lain. Tidak mudah kecewa. Ya kan? Tidak mudah sakit hati. Kalau hidupnya mengalirkan saudara. Kalau hidup terus membendung. Semuanya mengumpul semua yang bau-bau. Saudara mau ngerti? Pelayanan adalah apa? Rumah bagi tujuan hidup kita. Kita hidup melihat. Ya, yang kedua saudara lihat sini. Pelayanan itu adalah proses pendewasaan menjadi apa? Serupa dengan Kristus. Ya, saudaraku.
Yesus berkata gini, aku datang bukan untuk apa? Dilayani. Melainkan untuk apa? Melayani. Kalau kita menjadi pengikut Kristus, tapi kita nggak mau melayani, itu artinya kita berhenti bertumbuh. Saudara, saya mau kasih tahu begini, kenapa kok pelayanan, ya kan, bisa menjadi satu proses untuk kita bisa bertumbuh semakin serupa dengan Kristus. Saya mau katakan begini saudaraku, melayani itu saya tulis, ini seperti gym. Tahu gym gak saudara? Orang ke gym cari apa saudara? Nyari apa? Nyari tekanan dan tolakan, betul gak? Supaya ototnya besar. Ya kan pakai beban, ditekan, ditolak, ditekan, ditolak, tekanan, tolakan. Saudara, begitu pula dengan pelayanan. Di dalam pelayanan, saudara dan saya pasti yang namanya kesabarannya diuji. Kerendahan hati kita dibentuk. Karakter kita dialusin. Supaya kita mirip-mirip dengan siapa? Tuhan Yesus. Katakan amin. Yang ngalami tekanan. Bayangkan kalau pelayanan saudara. Disalah mengerti. Kadang difitnah, diomongin. Dan lain sebagainya. Padahal saudara mungkin namanya melayani gak digaji, gak dibayar. Tapi kok aku digituin? Nah itulah tempat pendewasaan rohani. Kalau kita dibayar, digaji, saudara, ya kan ditekan-tekan, ditolak-tolak. Ya wajar, aku dibayar. Ini saya gak dibayar loh. Nah itu tempat pelayanan. Ada yuk. Jangan sampai kita udah pelayanan dibayar, gak rela juga ditolak. Gak rela juga ditekan, ya. Ya udah dibayar, merasa paling berjasa. Jasamu udah dibayar kemahalan malah. Kadang-kadang ada orang-orang yang merasa berjasa kan. Untuk satu apa. Padahal jasanya udah dibayar. Bayarnya juga kemahalan jangan-jangan. Jadi sering nih. Pelayanan gak gitu. Pelayanan itu istilah gini. Proses. Seorang pemahat patung berkata. Dia ngomong begini. Keindahan karya saya itu muncul saat saya buang bagian-bagian batu yang tidak perlu melalui apa? Hantaman palu. Saya bisa ngerti sini, ada kan? Ada bagian-bagian yang gak perlu, aku hantam dengan palu supaya terbentuk. Demikian pula dengan pelayanan. Terkadang pelayanan itu bikin kita capek, mengikis ego, tapi hantaman dalam pelayanan itu sebenarnya membuang sifat-sifat buruk kita. Hingga akhirnya yang tersisa adalah apa? Karakter Kristus. Katakan amin. Katakan amin. Saya sudah melayani dari sejak muda, dari sejak remaja saya sudah melayani, saya cerita itu kan. Tapi berjalannya waktu, saya sempat, saudaraku, stuck. Artinya tidak melayani sampai banget. Pada waktu saya tiba di Palembang. 92 sampai terus tuh berapa tahun itu saudaraku. Mimpin perusahaan. Saudara bayangkan perusahaan. Dipercaya kelola uang banyak, orang banyak. Lalu temennya juga banyak. Temennya saudara mau seragamnya coklat ada, hijau ada, biru ada. Dan tidak seragam pun ada. Saudara ngerti yang dia seragam namanya preman. Di belakang itu semua. Itu kawan semua. Saudara bayangin anak masih umur 20-an tahun. Jadi yang namanya kesombongan saya, kedagingan saya. Itu binatang buas yang di dalam saya. Itu dikasih makan kan. Semua kalau ngomong sopan-sopan. Datang harus antri. Gak pernah nunggu orang. Selalu ditunggu. Bayangin anak muda. Saudaraku yang Yesus. Waduh. Saya berpikir Tuhan tuh baik. Dia panggil saya jadi pendeta. 98. Waktu saya jadi pendeta. Saudara, saya masuk satu arena yang saya tidak pernah duga. Waduh, di situ apa yang terjadi saudara? Tuhan mulai pegang mata pahatnya sama palunya. Jeger, jeger, jeger. Saudara, wah. Sampai satu titik sekian lama. Kayaknya aku gak cocok jadi pendeta nih. Gak kuat aku jadi gembala ini. Saya gak mau detailkan lah, nanti ada yang tersinggung lagi.
Saya ngerti. Tapi rupanya itu berguna. Kalau saya nggak masuk, kayaknya kurang nih kalau cuman jadi donatur aja. Selama ini pelayanannya di Palembang jadi donatur. Bangun gereja ini donatur. Ada uang. Tapi punya hati. Memang mau menolong orang banyak betul. Ya kan? Terus dari situ diundang khotbah yang gereja yang kita bangun. Wah, beda kotanya saudara. Aku semua lain. Tapi pada waktu masuk pelayan di sini. Sampai hari ini nggak ada berhentinya tuh saudara. Dipahat terus sama Tuhan. Kalau saya bilang aja check out aja. Saya nggak lihat banyak orang. Dengan saya tetap tahan karena Tuhan. Karena doa-doa saudara. Apa yang terjadi? Banyak jiwa diselamatkan. Banyak kehidupan bisa terangkat. Hidupnya diubahkan. Nama Tuhan dipermuliakan. Beri kemuliaan buat Yesus. Saya bisa ngerti, katakan amin. Ini penting. Jadi pelajaran rohani, pelajaran iman, perjalanan rohani kita. Itu biasanya Tuhan mau pahat terus adalah apa saudara? Kesombongan kita. Kesombongan ada 3 jenis kan? Sombong finansial. Ini hasil kerja saya, jeripayah saya nih. Saya banting tulang. Pala jadi kaki, kaki jadi kepala. Tangan jadi kaki. Semua ini. Sehingga pada orang minta, enak aja minta. Ini biasa Tuhan selesaikan. Saudara, itu lewat apa? Pelayanan. Katakan amin. Ya. Saudara coba memberi. Dulu kan kalau memberi kan mau menguasai. Di dalam pelayanan. Orang yang saudara beri bukannya terima kasih. Malah kick balik saudara. Gitu kan. Dia tekuk gitu. Wah. Itu kan kalau nggak lewat pelayanan nggak bisa. Saudara ngerti gak? Katakan amin. Dulu kalau kita orang ngasih orang begini sama kita. Di pelayanan. Boro-boro begini. Begini saudara. Kata Daud. Dia tangkat tumitnya. Tendang. Apa kita mau kepahitan? Oh khotbah di pelayanan selalu khotbah tentang apa? Pengampunan. Apalagi kamu jadi pendetanya. Disitulah saudaraku. Pentingnya melayani. Untuk apa? Proses. Mau gak diproses saudara? Nah saya juga mau kasih tahu. Setiap orang yang masuk dalam pelayanan. Sebenarnya dia sedang berhadapan. Yang saudara dengan siapa? Dengan kuasa neraka. Kenapa? Orang yang melayani kan kita ingin memudahkan orang beribadah. Dan kenal Tuhan, betul gak? Supaya dia ini jadi milik Tuhan. Dulunya gak jadi milik Kristus, sekarang milik Kristus. Kalau dia bukan milik Kristus, dia milik siapa? Kerajaan neraka. Sekarang kita ambil. Saudaraku, harta yang paling berharga di kerajaan neraka itu apa? Jiwa-jiwa. Saudara ngerti? Kan sekarang saudara mau selamatkan dia. Saudara mau bawa dia. Wah, pasti dapat serangan balik lah. Serangan balik dari mana? Bukan dari orang di luar gereja. Di dalam gereja yang hidupnya kedagingan. Wah, segala macam. Dia habisin. Disitulah makanya enaknya pelayanan saudara. Kata amin. Karena saudara berarti ya. Kalau dunia mikirnya gini. Dunia berpikir nih. Dunia mikir gini. Kita besar karena duit banyak. Karena jabatan tinggi, karena populer. Itu dunia. Tapi kalau Tuhan, Alkitab, Tuhan Yesus bilang, siapa yang mau menjadi pelayan, dia yang besar. Bukan seberapa banyak orang di bawah kita. Bukan seberapa banyak harta yang kita punya. Kalau di mata Tuhan, kita besar tuh seberapa banyak orang kita bisa angkat. Naik. Katakan amin. Sama banyak orang gitu bisa angkat. Yang kita bisa tolong. Yang kita bisa besarkan. Yang kita bisa kasih kesempatan-kesempatan buat dia. Yang kita bisa didik, ajar dia. Supaya dia gak lari. Gak menyimpang. Saya bisa ngerti. Katakan amin. Itu penting. Nah saya ingin saudara, kita nih menara doa sudah 6 tahun lebih. Kita harus masuk ke dalam satu kedewasaan rohani ini. Kita harus ngerti ini. Karena pelayanan itu bicara tentang merebut jiwa-jiwa terhilang. Supaya jadi milik Kristus.
itu harta. Lalu kita ubah, kalau dia sudah kita rebut jadi milik Kristus, lalu kita mulai mau ubah hidup dia dengan apa? Kuasa firman, kuasa Roh Kudus. Wah, ini perkara besar. Makanya kalau mengalami dapat serangan ini habis itu, gak usah khawatir saudara. Kalau Tuhan ada di pihak kita, siapa lawan kita? Kalau kita tetap hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, rencana Tuhan, maka semuanya akan mendatangkan kebaikan buat setiap kita. Katakan amin. Jadi pertama, pelayanan adalah rumah bagi tujuan hidup kita. Katakan amin. Destiny kita itu sana. Yang kedua, pelayanan itu membentuk karakter kita. Ada gak orang melayani karakternya bukan kebentuk serupa Kristus makin jahat? Banyak. Karena itu kan pilihan. Karena pelayanan dijadikan kuda tunggangan buat dia. Supaya dia bisa dapetin kekayaan, yang jabatan atau popularitas. Seharusnya pelayanan itu adalah untuk kita bisa membawa orang kepada Tuhan. Membesarkan orang supaya dia hidupnya berdampak. Saya bisa ngerti, katakan amin. Itu. Yang ketiga, saudara, pelayanan adalah apa? Investasi yang tidak akan pernah sia-sia. Katakan amin. Ya, 1 Korintus 15 ayat 58 kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah. Giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Katakan amin. Saya mau katakan gini buat saudara yang melayani dengan tulus. Setiap tetesan keringat, setiap tetesan air mata, waktu yang saudara berikan, kebaikan kecil yang saudara lakukan buat orang lain, semuanya itu dicatat oleh Tuhan sebagai investasi kekal. Apapun yang kamu lakukan untuk Tuhan, semuanya itu tidak sia-sia. Katakan amin. Tidak sia-sia. Tidak sia-sia. Saya mau kasih tahu semua itu. Melayani Tuhan tuh seperti tindakan menanam pohon. Ya, pohon kehidupan. Ya kan? Di dalam hidup orang lain. Mungkin kita nggak pernah lihat hasilnya hari ini. Tapi warisan kasih akan terus hidup selamanya. Warisan kasih saudara itu akan tetap hidup selamanya. Katakan amin. Saudara coba ingat baik, ada orang-orang yang pernah melayani, pernah berdoa, pernah ngajak saudara ke Tuhan. Ketika saudara dari titik paling bawah, dia angkat, dia temui. Ada orang-orang yang membukakan pintu kesempatan buat saudara. Sehingga saudara bisa ada hari ini. Mari, kalau saudara bisa ngalami itu dan berpikir, Tuhan aku akan bukakan juga pintu buat orang. Katakan amin, aku akan tanam. Setiap pelayanan yang saudara buat, mungkin tidak dilihat. Tidak yang puji. Atasan gak lihat, apapun. Tidak perlu juga kadang-kadang dilihat. Ya, katakan amin. Giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Katakan amin. Tetap ada dalam pelayanan. Karena waktu Tuhan datang, dia akan lihat orang yang sedang bekerja. Itu yang diangkat Tuhan. Saudara. Roma 12 ayat 11 katakan apa saudara? Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu apa? Menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan. Sabarlah dalam kesesakan. Dan bertekunlah dalam doa. Jadi motivasi kita melayani. Bukan untuk mendapatkan upah dari manusia. Tetapi pelayanan kita ini harus dalam bentuk apa? Sebagai rasa syukur kepada Tuhan. Karena kita adalah orang-orang pilihan Tuhan. Yang apa? Dikuduskan dan dikasihi oleh Tuhan. Amin. Saudara mau melayani Tuhan? Layani Tuhan. Layani Tuhan. Mungkin bukan melayani di gereja. Oke, lakukan itu di rumah, dimanapun. Saudaraku, konsep melayani adalah memudahkan, melancarkan orang untuk bisa beribadah dan mengenal Tuhan. Ya, membantu orang lain menyelesaikan masalahnya.
Ya kan, memenuhi kebutuhannya supaya orang ini bisa ingat akan Tuhan. Katakan amin. Ini Tuhan. Saya berdoa saudara semua jadi saluran berkat menjadi hati seorang hamba. Tuhan berkati. Mari kita akan begini. Jadikan aku indah yang kau pandang mulia, seturut karyamu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu Tuhan. So ingat ya, saat kita melayani sesama kita, melayani artinya saudara membawa orang kepada Tuhan, mempermudah orang masuk hadirat, menolong dia dalam kesusahan supaya dia bisa melihat kebaikan Tuhan. Perhatikan, tindakan kita melayani itu akan menyentuh hati Tuhan. Kalau Tuhan hatinya tersentuh, waktu kita berseru, menjerit, berdoa, Tuhan bukan cuma dengar, tapi Tuhan akan jawab doa saudara. Amin. Kita akan angkat saudara perjamuan kita yuk. Tutup mata kita. Seandainya Tuhan datang menjemput kita di awan permai, atau dia jemput secara pribadi karena waktu kita sudah selesai. Pertanyaannya adalah, warisan pelayanan apa yang sudah kita tanam dalam hidup daripada orang lain? Biarlah hari ini Tuhan, kami ingin lebih luas lagi. Biarlah Tuhan dalam hidup kami ingin selalu itu Tuhan menjadi satu benih yang ditabur buat kerajaan-Mu ya Bapa. Kami akan melihat keluarga kami, ya Tuhan, seperti pohon kurma yang ditanam di pelataran bait Allah. Kami akan melihat orang-orang sekitar kami seperti pohon kurma yang ditanam di pelataran bait Allah, yang terus berbuah. Terus berbuah bahkan sampai tua kami terus berbuah ya Tuhan. Tuhan, aku berdoa Bapa dalam nama Yesus. Ya Tuhan, biarlah ya Tuhan pelayanan kami hari ini menyentuh hati-Mu ya Tuhan. Firman-Mu menguatkan kami setiap apapun yang kami kerjakan. Ya Tuhan, untuk Tuhan semuanya tidak akan sia-sia. Tuhan, Engkau ingat kami. Tuhan, ingat anak-anak-Mu, ingat hamba-hamba-Mu ini. Tuhan, curahkan ya Tuhan roh-Mu, curahkan hujan roh-Mu, curahkan hujan berkat-Mu Tuhan. Curahkan hujan berkat-Mu untuk anak-anak-Mu. Ketika mereka sedang ya Tuhan dalam kesulitan hari-hari ini. Ya Tuhan, mereka tidak dapatkan jalan ya Tuhan. Biarlah Engkau Allah, ketika mereka berseru, biarlah Engkau jawab ya Tuhan. Engkau jawab ya Tuhan. Engkau buka jalan ya Tuhan untuk anak-anak-Mu. Aku berdoa Bapak untuk setiap rumah tangga. Pelihara rumah tangga anak-anak-Mu ini Tuhan. Terima kasih ya Bapak. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan. Yaitu buat Tuhan Yesus pada malam. Waktu diserahkan mengambil roti. Dan sudah itu yang mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah roti tangan kita ada persoalan kita dengan tubuh Kristus? Mari makan dalamnya. Angkat cawan. Demikian juga yang mengambil cawan sudah makan berkata, cawan ini perjanjian baru yang diperkatakan darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah cawan perjanjian ini yang atasnya kita ucapkan syukur ada persoalan kita dengan darah Kristus? Mari minum dalam nafsu. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku.
kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Angkat kedua tangan kita, kekasih Kristus, terimalah berkat yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa dalam anaknya Tuhan Tuhan kita Yesus Kristus. Persekutuan yang manis para Roh Kudus menyertai kita semua mulai saat ini sampai sudah datang menciptakan permainan dan sampai selama-lamanya. Semua kita yang percaya diberkati, sama-sama katakan amin. Tuhan berkati saudara semuanya.